Halo semuanya, selamat datang di channel DC Indonesia. Sekarang saatnya kita kembali ke cerita utama Infinite Crisis. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat melihat cerita sebelumnya, silahkan dilihat dululah video pembahasan cerita komiknya ya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Cek aja. Oke. Dimana Alexander Luthor telah berhasil mengembalikan bumi kedua, dan selanjutnya dia akan mengembalikan semua bumi ke seperti semula di saat sebelum peristiwa krisis yang pertama. Nah, bagaimana nih reaksi para pahlawan yang ada di bumi pertama dalam menyikapi peristiwa krisis mereka di saat ini? Justice Society of America telah dikembalikan ke bumi asal mereka yang berada di bumi kedua. Mari cari tahu selanjutnya di mana nanti secara mengejutkan Superboy Prime kembali ke bumi pertama. Bagaimana ceritanya sedangkan dia itu berhasil dimasukkan ke dalam Speed Force oleh beberapa speedster. Nah, untuk itu daripada penasaran, cari tahu selengkapnya pada ulasan pembahasan video cerita komik Infinite Crisis edisi yang kelima. Semoga kalian menyukai cerita yang aku sajikan ini. Yeah. Wah, apa kabar kalian semua? Tentunya pasti sehat-sehat saja. Selamat bergabung bagi yang baru singgah ke channel ini, dan tentunya kalian sudah subscribe. Kalau belum juga, ya inilah saatnya yang tepat untuk menjadi bagian dari DC Indonesia. Makasih nih yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Cerita ini diawali di bumi pertama, di mana kita dapat melihat langit di bumi itu ada penampakan bumi kedua yang membuat kelompok pahlawan super yang tersisa berkumpul bersama untuk layanan peringatan. Nah, di mana mereka itu sekarang berkumpul di dalam sebuah gereja. Terlihat ada Mr. Terrific bersama Ragman yang bercerita bagaimana mereka melihat fenomena aneh ini yang sedang berkumpul di sebuah gereja. Nah, di saat Mr. Terrific bertanya mengenai agamanya Ragman menjawab dia adalah Yahudi, sedangkan Mr. Terrific menjawab dia beragama ateis. Pembicaraan mereka mengenai keimanan. Meskipun Terrific adalah seorang ateis, menurutnya penampakan dari sosok Zavril dan Deadman saat ini membuatnya memiliki keimanan, di mana keimanan itu adalah maksudnya untuk mereka semua yang sekarang ini berada di dalam gereja yang berbondong-bondong membicarakan fenomena aneh yang terjadi di saat ini. Tim pahlawan Shadowpact juga ada di sana, di mana Blue Devil menjadi kepanasan ketika Zavril menyebut nama Tuhan, yang membuat Blue Devil pun segera meninggalkan tempat itu beralasan dia akan membantu orang-orang yang ada di luar sana. Sementara itu, sebagian kelompok pahlawan yang telah dipindahkan ke Earth yang baru saja dipulihkan kembali, mereka itu adalah tim pahlawan Justice Society of America, bertanya-tanya di mana sebenarnya mereka berada. Sementara itu juga di bumi yang sama, Kal-El of Superman Earth 2 bersuka cita karena dengan kembalinya bumi mereka telah menyelamatkan istrinya Lois Lane Kane. Mereka berdua menyambut kehidupan yang baru dengan keadaan yang bergembira karena berada di dunia asal mereka. Superman of Earth 2 pun sangat bersuka cita dengan senyuman manis Lois Lane yang terlihat bahagia. Berpindah ke bumi pertama, tepatnya itu di Batcave. Dengan keadaan mata yang tertutup, Buster Gold membawa Jaime Reyes ke markas Batman. Dengan keadaan yang penuh kesal, si Jaime meminta si Buster Gold untuk membuka penutup matanya. Namun tiba-tiba mereka terjerat ikatan yang membuat mereka tergantung. Ternyata jebakan itu memang sengaja dipasang Batman, dan di mana Buster Gold memperkenalkan Jaime Reyes sosok seorang pemuda yang menyatu dengan skarab Blue Beetle. Jaime Reyes tidak mempercayainya. Buster Gold pun dengan percaya diri, dia langsung membuktikannya di hadapannya si Batman, yang membuat si Jaime Reyes pun berubah menjadi Blue Beetle. Dan menurut si Buster Gold, itulah satu-satunya cara bagi Batman untuk membaca Brother Ray. Batman pun kemudian membawa Buster Gold dan Blue Beetle Jaime Reyes ke tempat kendaraan bookship diparkir. Nah, di sana ada sekelompok pahlawan yang dipilih Batman untuk melawan Brother Ray.
Berpindah ke Lex Luthor. Di laboratoriumnya, dia menunggu kloningan Superboy Connor Kent yang masih dalam perawatan yang disebabkan pada peristiwa yang sebelumnya ketika dia bertempur mati-matian melawan Superboy Prime. Nah, kali ini dia harus membalas perbuatan doppelgangernya yang berasal dari bumi ketiga yang telah memanipulasinya merebut kekuasaannya sebagai pemimpin dari Secret Society of Supervillains. Dia pun berhasil mengambil teknologi Alexander Luthor dari mesin anti-monitor, berharap kali ini dia dapat membalaskan dendamnya dan menghidupkan mesin perawatan Superboy Connor Kent yang diakuinya adalah putranya. Kembali ke bumi kedua, Superman dan Lois Lane yang berasal dari bumi tersebut menyambut kebahagiaan mereka sambil berdiri di depan gedung Daily Star, mengingat kenangan lama mereka bersama di saat bekerja di tempat itu sebagai jurnalis. Kebahagiaan Lois kali ini membuatnya semakin terharu, namun kebahagiaan mereka ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena itu Lois entah kenapa nih tiba-tiba menjadi lemah dan tak berdaya. Dalam pelukan suaminya, dia menyatakan kepada Clark dirinya adalah manusia biasa, tidak seperti Superman yang bisa bertahan hidup selamanya, membuat sepanjang hidupnya bahagia bersama Superman. Namun kali ini sepertinya adalah perpisahan mereka. Lois pun menyampaikan kata-kata terakhirnya yang membuat Superman of Earth 2 ini menjadi penasaran mengenai akhir apa yang dimaksudkan oleh Lois sendiri. Detakan jantung Lois pun berhenti dan akhirnya Lois pun tewas dalam pelukan Superman of Earth 2. Dengan keadaan yang bersedih, Kal-El pun berteriak. Teriakannya itu membuat semua kaca yang ada di sekitarnya menjadi pecah. Begitu juga tuh, lantai pun juga menjadi retak. Dimana juga nih ternyata teriakannya itu sampai membuat Superman bumi pertama mendengarnya dan dia pun langsung terbang ke bumi kedua. Ketika dia tiba di hadapan Superman bumi kedua, Superman bumi pertama mencoba untuk menghilangkan duka Superman yang tua itu. Namun Superman yang beruban yang larut dalam kedukaannya malah menyalahkan Superman bumi pertama. Dia pun langsung mengangkat sebuah kendaraan yang ada di sana dan langsung menghantamkan Superman bumi pertama. Penampilan ini mirip banget nih dengan sampul cover di Comic Action Comics sebagai penghormatan penampilan pertama Superman di komik itu. Dan atas perkelahian kedua Superman, ternyata Alexander Luthor Jr. bersama Psycho Pirates melihat pertempuran itu dari mesin pemecah bumi, menyadari ternyata Lois Lane Kent tidak akan selamat dari rencananya. Sementara itu di Boston, Wonder Woman of New Earth mencoba menghentikan kerusuhan massa yang terjadi pada sebuah toko. Sementara warga yang melihat aksi Wonder Woman tersebut malah melarikan diri karena mereka mengetahui Wonder Woman kan di saat ini dikenal sebagai seorang pembunuh atas kematian Maxwell Lord beberapa waktu yang lalu. Nah, tiba-tiba Wonder Woman of Earth 2 datang dengan invisible jetnya yang tak terlihat. Nah, mengira itu adalah ibunya Wonder Woman bumi kedua, kemudian membawanya untuk menuju ke bumi kedua agar dapat menjelaskan tentang jati dirinya. Di dalam pesawatnya yang tak terlihat tersebut, Wonder Woman bumi kedua ini menceritakan sebenarnya dia sama saja dengan Wonder Woman bumi pertama, meninggalkan pulau Paradise Island dan bertemu dengan beberapa pahlawan dan musuh yang dia hadapi selama hidupnya. Wonder Woman yang berasal dari bumi kedua yang sudah menua ini juga memberitahu Wonder Woman yang muda bahwa misinya telah berakhir dan dia harus mulai bertindak sebagai manusia biasa. Nah, ketika mereka sudah berada di bumi kedua, Wonder Woman bumi kedua akhirnya pergi meninggalkan Wonder Woman bumi pertama. Ternyata dirinya berada di kota metropolis yang hancur porak-poranda akibat dari pertarungan antara kedua manusia super yang saling menghancurkan. Pertarungan antara kedua Superman terlihat imbang, namun tiba-tiba Wonder Woman bumi pertama mengeluarkan tali lasso kebenarannya, ya lasso of truth, dan mengikat Superman bumi kedua untuk membuatnya berhenti berkelahi dan dapat mendengarkan alasannya. Namun ternyata ikatan tali lasso of truth-nya Wonder Woman bumi pertama tidak mempengaruhi Superman bumi kedua. Malahan Superman yang beruban itu memberitahu mereka berdua bahwasanya selama ini Superman bumi pertama bersama pahlawan yang lainnya, baik Justice League bahkan Batman yang ada di bumi pertama, telah gagal menjadikan bumi yang sempurna. Dia juga menceritakan di bumi pertama Wonder Woman juga membunuh Maxwell Lord, dan itu semualah yang menjadikannya tidak menerima realitas yang seperti ini yang telah dijalaninya, terlebih lagi dengan kematian istrinya yang dicintainya. Hanya saja apa yang disampaikan
ditemukan Superman bumi pertama itu, dijawab oleh Superman bumi pertama bahwa bumi yang sempurna tidak membutuhkan Superman. Nah, dari ungkapan kata-kata itulah Superman of Earth 2 menjadi berhenti berkelahi dan langsung terbang meninggalkan kedua pahlawan bumi pertama. Dia pun menghampiri jasad istrinya dan akan memeluknya untuk terakhir kalinya. Di luar angkasa, di pusat alam semesta, terlihat tuh Firestorm berubah sekali lagi. Kali ini mitranya itu adalah Profesor Stein yang akan membimbingnya. Di mesin pemecah bumi, Alexander Luthor menggunakan Brother Ray untuk mengarahkan seberkas energi ke arah Superman of Earth 2 yang di saat itu terlihat dia sedang memeluk jasad istrinya. Sinar laser Brother Ray yang ditembakkan ke arah Superman of Earth 2 membuatnya menjadi berteriak yang memunculkan beberapa doppelganger Superman versi dari masing-masing bumi. Ternyata itu adalah proses Alexander Luthor untuk memunculkan kembali 52 bumi yang ada di multiverse, dan tentu saja hal ini membuat pahlawan super lain yang ada di bumi pertama menjadi bertanya-tanya tentang fenomena tersebut. Namun sayangnya beberapa dari mereka menghilang dari bumi pertama karena mereka ada yang berasal dari bumi-bumi tersebut. Nightwing yang mengawasi dari Titans Tower melihat pahlawan timnya sebagian ada yang menghilang. Sebenarnya dia menghubungi rekan-rekan Teen Titans-nya untuk dapat membahas peristiwa tersebut di saat ini. Namun karena semua pahlawannya sudah menghilang dan melihat ada banyaknya versi bumi yang muncul di langit, tapi bumi-bumi itu tidak stabil, ada yang saling bertabrakan dan ada juga yang meledak. Superboy Connor Kent yang sekarang sudah dipulihkan akibat pertempuran hebatnya dengan Superboy Frame datang menghampiri Nightwing. Pembicaraan mereka sepakat untuk mengalahkan Alexander Luthor dari mesin pemecah bumi, di mana dengan menggunakan kristal yang telah didapatkan dari ayahnya Lex Luthor si botak licin yang menunjukkan di mana mesin itu berada. Kemudian kita pun berpindah ke Jepang. Di saat itu, Dr. Let's Kimiyohoshi sedang mengatasi masalah yang ada di sana. Tiba-tiba, The Flash Wally West muncul dari Speed Force dan memperingatkan Dr. Let's bahwa Superboy Prime mengejarnya dengan tampilan mirip dengan kostumnya anti-monitor. Terlihat tuh Superboy Prime dengan wajah yang sangat penuh amarah, dan cerita pun dilanjutkan edisi yang ke-6. Oke, seru juga kan ceritanya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kalian beralih ke video cerita selanjutnya. Tinggal 2 edisi lagi nih yang akan mengakhiri serial cerita Infinite Crisis. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian dengan cerita video komik ini? Semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman. Tulis komentarnya mengenai cerita video komik ini, share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe ya disilahkan subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik seperti ini. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satunya admin yang sampai saat ini membahas cerita komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.